Halo Sobat Ilmuwan Muda, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Pada video kali ini bersama Ayan kita akan bedah skripsi guys. Bedah skripsi khususnya jurusan Ekonomi Pembangunan tentang analisis dampak ekonomi pandemi COVID-19 terhadap pengrajin batik tulis gedok di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Nah, penasaran kan? Tetapi sebelumnya selalu Ayan ingatkan buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan deh segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar mahasiswa, seputar skripsi dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Hai guys, gimana? Kalian sudah mendapatkan ide untuk skripsi kalian kan? Pada penulisan skripsi biasanya kita itu mengenal 6 poin-poin penting. Yang pertama ada judul, lalu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Pada video ini kita akan khusus membahas seputar bab 1. Sebelum menulis bab 1 ini tentunya kita sudah mempunyai judul ya teman-teman. Kali ini kita akan khusus membahas seputar skripsi ekonomi pembangunan dengan judulnya adalah Analisis Dampak Ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap pengrajin batik tulis gedok di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Skripsi ini ditulis oleh Kak Laila Murningsi Novrian Wahida pada tahun 2020. Kak Laila ini lulusan Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam menulis bab 1 atau pendahuluan ada beberapa poin di sini ya teman-teman. Yang pertama di skripsi ini ada yang namanya A, latar belakang, lalu yang B ada rumusan masalah, lalu yang C batasan masalah, kemudian yang D tujuan penelitian, lalu yang E ada manfaat penelitian. Mari kita kupas satu persatu ya teman-teman. Yang A, latar belakang. Latar belakang masalah memuat penjelasan mengenai alasan-alasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian yang dianggap menarik, penting, dan perlu diteliti. Kedudukan masalah yang diteliti diuraikan juga dalam lingkup permasalahan yang lebih luas. Kemudian yang B, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam skripsi memuat masalah yang akan diteliti dan dinyatakan dalam kalimatnya. Rumusan masalah mengandung parameter-parameter yang akan dipakai dalam penelitian serta variabel-variabel yang akan digunakan. Lalu yang C adalah batasan masalah. Batasan masalah adalah suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu penelitian supaya pembahasan yang akan dilakukan tidak terlampau jauh dan melebar dengan tujuan agar pembahasan yang dibahas fokus pada satu penelitian saja. Kemudian yang D yakni tujuan penelitian. Tujuan penelitian menyebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai sesuai rumusan masalah yang ditetapkan. Tujuan penelitian ditulis dalam kalimat pernyataan. Selanjutnya yang E yakni manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjelaskan luaran hasil penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Lalu yang pertama, di latar belakang masalah sendiri ada 5 langkah yang harus kalian lakukan. Apa saja langkahnya? Yang pertama, 1. Menentukan pokok permasalahan terlebih dahulu. Misalnya pada skripsi ini ya, di sini terdapat 4 pokok permasalahan. Apabila kita ambil dari judul skripsi tersebut ya. Yang pertama bisa terkait analisis dampak ekonomi, lalu bagaimana pandemi COVID-19, dan bagaimana pengrajin batik tulis gedok, dan yang terakhir lokasi penelitian atau objeknya ada di Kecamatan Kerek. Kemudian setelah ditentukan, lalu bagian kedua adalah diurutkan dari umum ke khusus. Kenapa harus diurutkan? Supaya arah permasalahan yang ingin diselesaikan jelas dan terlihat mengalir. Model penulisan dari umum ke khusus ini juga disebut sebagai model segitiga terbalik. Jadi diurutkan dulu ya teman-teman. Yang pertama, misalnya kita membahas yang luas dulu yakni pandemi COVID-19 ya. Pandemi COVID-19 itu seperti apa sih kondisinya, bagaimana? Lalu kenapa pandemi COVID itu dihubungkan dengan analisis dampak ekonomi? Bagaimana pandemi COVID tersebut berpengaruh terhadap ekonomi? Dampak ekonomi siapa ya? Dampak ekonomi di poin ketiga yakni dampak ekonomi bagi pengrajin batik tulis gedok. Pengrajin yang dimana? Pengrajin batik tulis gedok yang berada di Kecamatan Kerek. Nah seperti itu. Lalu bagian ketiga yang perlu diperhatikan adalah jadikan setiap pokok permasalahan sebagai ide pokok dalam setiap paragraf.
Jadi intinya setiap paragraf harus terdiri dari satu ide pokok. Tidak boleh ada dua ide pokok tergabung dalam satu paragraf. Mengapa demikian? Karena nanti setiap paragraf akan sulit dipahami jika lebih dari satu ide pokok di dalamnya ya. Tapi satu ide pokok ini bisa dikembangkan juga sampai dengan 2 atau 3 paragraf. Jadi misalkan tulisan mengenai pandemi COVID-19 dijabarkan hingga 2 paragraf. Lalu terkait pengrajin batik tulis gedok bisa menjadi 3 paragraf dan seterusnya. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap paragraf nantinya minimal harus terdiri dari 3 kalimat teman-teman. Oke, misalkan contohnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama terkait pandemi COVID-19. Salah satu persoalan yang dinilai banyak pihak sedang mengkhawatirkan bangsa yang sedang dihadapkan dengan wabah COVID-19 adalah soal ketahanan ekonomi rakyat. Mereka takut rakyat ini akan kehabisan bahan pangan, minimal mengalami krisis ekonomi serius akibat COVID-19. Lalu yang kedua, misalkan terkait pengrajin batik tulis gedok. Pembatikan di daerah Kecamatan Kerek memiliki pendapatan daerah terbesar. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019 mengenai jumlah bidang usaha pengrajin batik tulis gedok yang berada di Kecamatan Kerek mencapai 54 bidang usaha batik tulis gedok. Lalu selanjutnya terkait Kecamatan Kerek, bisa seperti ini kalimatnya teman-teman. Daerah Kerek, Kabupaten Tuban merupakan daerah yang sudah dikenal masyarakat luas sebagai daerah kerajinan batik tulis dan tenun gedok. Baik dilakukan turun-menurun maupun usaha yang diawali dari diri sendiri. Misalkan ya, coba bayangkan teman-teman, kalau kalian mempunyai 5 pokok permasalahan. Nah, sedangkan satu ide pokok itu sendiri bisa menjadi 2-3 paragraf. Kalau kalian punya 5 berarti sudah ada 10 bisa, 15 bisa. Nah, banyak kan? Lalu yang perlu digarisbawahi nantinya setiap paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat ya teman-teman. Jadi paling sedikit 3. Banyak boleh, lebih sedikit jangan. Kurang dari 3 itu belum termasuk satu paragraf. Kemudian yang bagian keempat teman-teman yang harus diperhatikan adalah tuliskan penelitian sebelumnya dan bandingkan dengan penelitianmu. Jadi kalian tulis di sini penelitian sebelumnya itu seperti apa. Misalnya dari jurnal-jurnal siapa, tahun berapa itu meneliti tentang apa, lalu bandingkan dengan penelitian kalian yang membahas seputar apa. Misalnya di sini kan tadi kan terkait analisis dampak ekonomi karena pandemi Covid ya terhadap pengrajin batik tulis gedok di Kecamatan Kerek. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu poin yang kelima, munculkan alasan pentingnya dilakukan penelitian. Setiap alasan tersebut nantinya juga disertai bukti berupa referensi dari sumber yang terpercaya, baik jurnal, surat kabar, buku, atau yang lainnya. Jadi di latar belakang kalian harus menunjukkan mengapa penelitian ini harus dilakukan ya. Alasan logisnya apa? Kalau disambungkan dengan contoh sebelumnya ya, misalkan bagaimana pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap dampak ekonomi. Kemudian dampak ekonomi tersebut dianalisis ya, dampak ekonominya siapa? Dampak ekonominya terhadap pengrajin batik tulis gedong, di mana lokasinya di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Karena semakin jelas dan kuat alasan yang kalian munculkan, maka itu akan membuktikan bahwa penelitian kalian sangat penting untuk dilakukan. Nah, poin kelima ini biasanya juga terletak di bagian akhir latar belakang ya teman-teman. Kemudian ada 4 hal terkait referensi yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, 1. Gunakan referensi paling update. Referensi paling terbaru kalau bisa 3-5 tahun terakhir. Misalkan sekarang tahun 2021, maka kalian bisa menggunakan tahun 2020, 2019 sampai dengan tahun 2016. Tapi biasanya ini khusus jurnal ya guys, sedangkan untuk buku tahun-tahun 90-an tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa? Karena buku itu sudah terpercaya dan belum ada pembaruan sebelumnya. Sedangkan jurnal sering ada penelitian yang terbaru. Lalu poin yang kedua, gunakan referensi yang berhubungan. Jadi perhatikan korelasinya. Saat kalian memutuskan memasukkan atau menambahkan referensi, harus diperhatikan apakah benar-benar memiliki hubungan atau tidak. Atau ada hubungannya sedikit tidak masalah. Tapi kalau tidak ada hubungannya atau hubungannya terlalu jauh, sebaiknya jangan digunakan. Selanjutnya, poin ketiga yang harus diperhatikan adalah referensi hanya sebagai penunjang. Yang paling penting adalah gagasan atau ide dari penulis itu sendiri. Jadi gagasan kalian yang berperan penting di sebuah skripsi. Karena skripsi adalah sebuah karya tulis yang muncul dari ide, sedangkan referensi itu untuk menguatkan ide yang disampaikan supaya benar-benar rasional dan bisa dilogika. Kemudian poin yang keempat adalah jangan malas mengubah cara penyampaian.
Perlu diperhatikan, kalian harus menggunakan bahasa sendiri dan juga baku sekaligus mudah untuk dimengerti. Jadi stop plagiarisme atau kalian mencontoh, kalian menuliskan tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber atau tanpa mengubah tulisan tersebut itu bisa tercek plagiarisme. Kemudian kita lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil yakni bagaimana perbedaan dampak ekonomi sebelum COVID-19 dan saat pandemi COVID-19 pengrajin batik tulis gedok terhadap produksi, pendapatan serta pemasaran di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Lalu selanjutnya ke poin batasan masalah. Agar masalah lebih terfokus sehingga tidak melebar dari pembahasan, maka penelitian ini dibatasi mengenai analisis perbedaan dampak ekonomi saat pandemi pada bulan April 2020 dibanding sebelum adanya COVID-19 pada bulan Februari 2020 pada produksi, pendapatan serta pemasaran di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Lalu kemudian terkait tujuan penelitian. Karena tadi rumusan permasalahan ada satu, jadi di tujuan penelitian ini otomatis juga ada satu, yaitu tujuan penelitian ini sebagai berikut. Untuk mengetahui perbedaan dampak ekonomi sebelum COVID-19 dan saat pandemi COVID-19 pengrajin batik tulis gedok terhadap produksi, pendapatan serta pemasaran di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Lanjut ke manfaat penelitian. Pada poin manfaat penelitian pada skripsi ini ada 3 manfaat ya sesuai dengan subjeknya. Yang pertama, manfaat penelitian bagi pemerintah Kabupaten Tuban. Hasil penelitian ini diharap dapat digunakan sebagai acuan atau masukan bagi pemerintah terkait dengan dampak ekonomi pengrajin batik gedok saat pandemi dibandingkan sebelum adanya COVID-19 di Kecamatan Kerek. Lalu yang kedua, manfaat penelitian bagi Kecamatan Kerek. Diharapkan hasil penelitian ini bisa sebagai sumber informasi bagi pihak terkait analisis dampak ekonomi pengrajin batik gedok saat pandemi dibandingkan sebelum adanya COVID-19 di Kecamatan Kerek. Lalu yang ketiga, manfaat penelitian bagi peneliti. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi atau bahan acuan serta referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis dampak ekonomi pengrajin batik gedok saat pandemi dibanding sebelum adanya COVID-19 di Kecamatan Kerek. Nah, bagaimana sobat ilmuwan muda? Itu tadi video seputar bedah skripsi bab 1 jurusan ekonomi pembangunan, khususnya tentang analisis dampak ekonomi pandemi COVID-19 terhadap pengrajin batik tulis gedok di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Buat kalian yang masih bingung, jangan sungkan-sungkan langsung saja tanya-tanya di kolom komentar. Dan apabila menurut kalian semua video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayat. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Bye-bye. Tapi sebelumnya selalu Ayat ingatkan ya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan deh tekan tanda subscribe dan tapi sebelumnya selalu Ayat ingatkan, buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan deh segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak